Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmansyah, saya berasal dari kelompok 5. Pada pertemuan kali ini, saya akan membawakan sebuah presentasi, yang dimana presentasi ini adalah tentang profesi etika pada data scientist. Pertama-tama, sebelum kita mulai video ini, ada baiknya kita membaca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan teman saya dari kelompok kelima untuk membacakan pendahuluan. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan secara singkat bahwa data scientist ini adalah sebuah pekerjaan yang sangat penting. Pekerjaan data scientist ini merupakan pekerjaan yang dibutuhkan sebuah perusahaan untuk membuat sebuah keputusan, di mana perusahaan itu butuh pada data-data yang sudah diolah. Nah, data yang diolah ini nanti akan berguna sebagai pertimbangan bisnis ke depannya. Maka dari itu, data scientist ini adalah sebuah pekerjaan yang sangat penuh dengan tanggung jawab. Karena setiap hal yang diolah, itu akan membuat sebuah pertimbangan yang berbeda-beda. Oke, mungkin secara singkat itu penjelasan dari saya. Secara lengkap mungkin nanti akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Ati Nurlita. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Perkembangan teknologi digital saat ini telah menghasilkan ledakan data atau yang kita kenal dengan istilah big data yang berasal dari berbagai sumber seperti media sosial, platform e-commerce, hingga perangkat Internet of Things atau IoT. Disinilah peran seorang data scientist menjadi sangat krusial. Mereka memanfaatkan keterampilan dalam pemrograman seperti Python dan R, statistika, serta mesin learning untuk menganalisis data dalam skala yang besar. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk menghasilkan insight atau wawasan bisnis yang mendalam, yang nantinya dapat mendukung pengambilan keputusan strategis di berbagai industri, mulai dari keuangan, kesehatan, hingga pemasaran. Mari kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Apa itu data scientist? Data scientist adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Tujuannya adalah untuk mendapatkan wawasan atau insight yang berguna dalam proses pengambilan keputusan. Dalam dunia bisnis dan industri, data scientist berperan penting untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bernilai. Misalnya, mereka bisa membantu perusahaan mengetahui pola perilaku pelanggan, memprediksi tren pasar, atau bahkan mengidentifikasi risiko sebelum terjadi. Selanjutnya, pembahasan pentingnya etika dalam profesi data scientist. Seorang data scientist biasanya memiliki akses ke data yang sangat sensitif, seperti data privasi pengguna, transaksi keuangan, bahkan rekam medis. Karena itulah, etika dalam pengelolaan data menjadi hal yang sangat penting. Tanpa etika, data bisa disalahgunakan dan menimbulkan berbagai risiko, seperti yang pertama menyesatkan. Misalnya, jika data disajikan secara tidak jujur, maka bisa menghasilkan keputusan yang keliru dan merugikan. Yang kedua, bias atau diskriminatif. Model yang tidak diuji keadilannya bisa merugikan kelompok tertentu, seperti diskriminasi ras, gender, atau usia. Yang ketiga, manipulatif. Analisis data juga bisa dimanfaatkan untuk menipu, mempengaruhi opini publik, atau bahkan melanggar privasi individu. Selanjutnya ada peran data scientist. Yang pertama itu mengumpulkan dan membersihkan data. Yang kedua, menganalisis data untuk menemukan model, pola, dan wawasan. Yang ketiga, mengembangkan model prediktif berbasis machine learning. Dan yang terakhir itu, memvisualisasikan data untuk pengambilan keputusan. Next, ada keterampilan utama bagi seorang data scientist. Yang pertama, keterampilan statistika dan matematika, yaitu analisis data dan prediksi. Yang kedua, keterampilan pemrograman, Python, SQL untuk memanipulasi data. Yang ketiga, machine learning dan AI atau artificial intelligence, yaitu TensorFlow, Scikit-learn, dan visualisasi data. Yang terakhir itu visualisasi data. Nah, itu Tableau dan Matplotlib. Next,
Penerapan data scientist di berbagai industri. Yang pertama, ada industri e-commerce. Nah, itu sang data scientist harus bisa merekomendasikan produk berdasarkan riwayat pembelian customer. Yang kedua, keuangan. Bisa mendeteksi fraud dalam transaksi dan analisis skor kredit. Yang ketiga, di bidang kesehatan. Bisa memprediksi penyakit berdasarkan rekam medis pasien. Yang keempat, transportasi dan logistik. Bisa mengoptimasi rute pengiriman untuk efisiensi waktu. Dan yang terakhir itu manufaktur. Bisa memelihara prediktif mesin menggunakan sensor IoT. Oke. Keuntungan menjadi seorang data scientist. Yang pertama, memiliki peluang kerja dan gaji yang tinggi. Profesi data scientist sangat dicari di berbagai industri karena kebutuhan terhadap pengelola dan data analisis terus meningkat. Hal ini membuat peluang kerja luas dan tawaran gaji yang kompetitif. Yang kedua, memiliki waktu yang fleksibel dalam bekerja. Banyak perusahaan memberikan fleksibilitas waktu dan tempat kerja sehingga profesi ini cocok untuk mereka yang menginginkan work-life balance. Yang ketiga, memiliki dampak yang besar di dalam dunia industri. Data scientist membantu perusahaan mengambil keputusan strategis berbasis data, sehingga perannya memiliki dampak langsung terhadap arah bisnis. Yang keempat, memiliki kesempatan untuk terus belajar. Dunia data terus berkembang baik dari segi teknologi maupun metode analisis. Ini memberikan peluang besar untuk terus meningkatkan keahlian dan wawasan. Selanjutnya adalah tantangan menjadi seorang data scientist. Yang pertama adalah persaingan yang ketat. Karena profesi ini menjanjikan, banyak orang yang berminat dan mempelajarinya, sehingga kompetisinya cukup tinggi. Kedua, terus berkembangnya teknologi. Tools dan bahasa pemrograman sering diperbarui. Seorang data scientist harus terus belajar dan beradaptasi. Yang ketiga, kurikulum pembelajaran yang kompleks. Untuk menjadi data scientist, seorang harus menguasai statistik, pemrograman, machine learning, dan domain knowledge. Keempat, kurangnya data yang berkualitas. Tantangan teknis yang sering dihadapi adalah menemukan dan membersihkan data agar layak untuk dianalisis. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjaga etika profesi sebagai seorang data scientist. Yang pertama, menjaga kerahasiaan data. Data yang digunakan bisa bersifat sensitif. Data scientist harus menjaga agar tidak membocorkan informasi secara rahasia. Yang kedua, bersikap profesional dan bertanggung jawab. Hasil analisis harus terus dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etis. Yang ketiga, menggunakan data secara bertanggung jawab. Data tidak boleh digunakan untuk tujuan yang menyimpang atau merugikan pihak lain. Transparan dan jujur. Proses analisis dan hasilnya harus disampaikan dengan jujur, termasuk jika hasilnya tidak sesuai harapan. Keempat, menghindari bias dalam analisis. Data scientist harus memastikan bahwa model atau interpretasi data tidak condong ke arah tertentu tanpa dasar yang bagus. Dan yang terakhir, keenam, mengikuti aturan dan hukum yang berlaku. Etika juga mencakup kepatuhan terhadap regulasi, perlindungan data pribadi, dan hukum yang mengatur pengelolaan data. Oke, di sini saya akan membahas tentang soft skill yang harus dimiliki seorang data scientist. Yang pertama itu ialah komunikasi yang efektif, yaitu menyampaikan hasil analisis ke pihak non-teknis. Lalu yang kedua itu ialah ada etika profesional. Di sini kita akan menjaga kepercayaan klien dan integritasnya. Lalu di sini ada collaborative team, yaitu bekerja dengan berbagai departemen. Jadi kita harus lebih kompak dengan departemen lain. Kita harus bekerja secara tim, tidak boleh individual. Lalu sini ada kritis, tidak hanya menganalisis data tapi juga mengevaluasi dampaknya. Kita tidak hanya mencari datanya saja dan menganalisa, tapi kita juga harus mengevaluasi bagaimana terjadinya jika ada dampak yang terjadi. Kesimpulannya itu ialah data science adalah profesi kunci di era big data yang menuntut kemampuan teknis seperti coding dan analisa, serta tanggung jawab etis dalam mengelola data sensitif. Meski persaingan ketat dan teknologi terus berkembang,
profesi ini mempunyai peluang besar yang dampaknya luar di berbagai bidang. Jadi dengan adanya data science itu kunci suatu profesi di era sekarang. Jadi mungkin berdampak untuk kedepannya untuk di bagian profesi kita. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah membawakan materi pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan teman-teman bisa menjadi manfaat bagi kita yang menonton video kali ini. Saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.